Obsesi. Wah, terdengar serius ya. Biasanya apa sih hal yang muncul di pikiran kalian saat mendengar kata obsesi? Apakah sesuatu yang buruk? Atau sekedar OCD atau Obsessive Compulsive Disorder? Atau hal dan isu-isu psikologis lainnya? Hai, kembali lagi bersama aku, Piro Sofi, VTuber dari Dikikagi. Di episode Piro Talk sebelumnya, kita sudah menggali lebih jauh tentang apa itu wibu. Istilah yang muncul saat orang non-Japanese terobsesi atau sangat menggemari kultur Jepang. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang obsesi. Nah, sebenarnya apa sih obsesi itu? Obsesi sendiri adalah perasaan atau ide yang sangat merasuki pikiran kita. Tapi apa sih yang membuat seseorang jadi mempunyai obsesi seperti itu? Menurut Dr. Perpetua Neo, obsesi berawal saat kita merasa vulnerable dan berkembang ketika seseorang mencoba untuk live in their heads daripada living their lives. Dan untuk yang sering dipanggil wibu, gak perlu merasa beda, inferior atau tidak pede ya, karena obsesi gak hanya berlaku untuk wibu loh. Selain kultur Jepang, di dunia ini banyak kok orang-orang yang terobsesi sama hal yang lain. Contohnya, obsesi terhadap selebriti atau idola, obsesi terhadap K-pop, obsesi terhadap berat badan dan bentuk tubuh ideal, obsesi atas suatu gadget, obsesi terhadap hal berbau militer, ataupun terhadap pekerjaan atau bisnis. Terus obsesi sama sepak bola, eksis, dan banyak banget deh obsesi lainnya. Apapun objeknya, menggemari sesuatu itu adalah hal yang lumrah. Karena memang banyak sekali hal yang menarik di dunia ini. Bukan hanya sebatas untuk diketahui, tapi juga untuk dieksplorasi dan didalami. Saat suatu objek selalu hadir di pikiran kita karena menurut kita sangat menarik, obsesi terhadap hal tersebut dimulai. Kita mulai memberi waktu, materi, tenaga, dan pikiran yang berlebih untuk objek tersebut. Obsesi itu sendiri bisa menjadi baik atau buruk untuk kita juga untuk orang lain loh. Pertama, kita bahas efek obsesi secara personal atau ke diri kita sendiri dulu ya. Nah, ini tergantung sejauh mana kita memberi waktu, materi, tenaga, dan pikiran yang lebih untuk satu hal. Karena banyaknya usaha yang kita keluarkan menjadi penentu apakah obsesi kita itu ada dalam takaran yang baik atau masih normal, atau malah buruk. Sekarang banyak pakar berpendapat kalau makhluk hidup itu berbasis mengejar tujuan atau goals. Manusia bisa memanfaatkan obsesi ini menjadi hal yang positif dan menambah motivasi diri loh. Contohnya nih ya, obsesi terhadap karir, kesehatan, kesejahteraan, dan sebagainya. Tapi, ingat ya, porsinya jangan berlebihan. Yang menjadi masalah adalah ketika porsi hal-hal di atas mengisi pikiran kita secara berlebihan dan mulai mempengaruhi emosi, logika, hingga akal sehat. Kita bisa menjadi fanatik, udah gitu kesulitan dalam mengatur skala prioritas. Bahkan malah bisa berpengaruh juga loh ke kondisi fisik, bikin kita sulit tidur, sering sakit kepala. Belum lagi bisa bikin keuangan kita juga bisa kacau. Dari mulai sekedar koleksi, obsesi bisa mengubah kita jadi boros loh. Bahkan hingga hoarding atau mengumpulkan barang secara berlebihan. Kedua, efek obsesi terhadap orang lain. Obsesi kita juga bisa mempengaruhi dan berdampak terhadap orang lain loh. Apalagi jika target obsesi kita adalah seorang individu, baik artis idola atau orang yang kita cintai. Pengaruh buruknya bisa berupa pelanggaran privasi, stalking, ketidaknyamanan antar individu, atau bisa juga hubungan sosial yang berubah. Karena orang-orang tersayang dan terdekat kita semakin menjauh, karena kita terlalu fokus terhadap sesuatu yang kita obsesikan. Tapi, efek positif obsesi juga bisa kita tularkan dan membantu banyak orang loh. Contohnya nih ya, obsesi para penggiat lingkungan hidup seputar gaya hidup ramah lingkungan. Atau Jeff Bezos, sang pendiri Amazon.com yang menularkan kultur customer obsession kepada karyawannya yang membuat pelanggan puas. Itu dulu yang dapat Piro ceritakan terkait obsesi. Di episode berikutnya, kita akan membahas bagaimana caranya menunjukkan kesukaan kita terhadap suatu hal dengan cara yang lebih sehat. Terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai jumpa!